sekalian untuk menjadi berkat bagi kota ini. Amin. Itu sebabnya hari ini, masih kalau dalam bulan ini kita belajar living as a citizen of heaven. Hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Wow, keren ya. Status kita itu keren. Yaitu warga negara kerajaan Allah. Enggak sembarangan. Kita itu bukan warga nomor 2. No. Kita itu bukan minoritas. Maybe. Tetapi yang sudah pasti bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Amin. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu eagerly awaiting Christ's return. Terjemahannya ada di bawah. Semangat menantikan kembalinya Kristus. Adik masih semangat sih menantikan kedatangan Yesus? Atau lu datang-datang, lu gak datang, sudah? Itu ada? Masih kasih semangat? Bisa yang semangat, lambaikan tangannya. Biar saya semangat juga khotbahnya. Oke, saya siapkan, saya habiskan suara saya, tapi sisa sedikit untuk Cianjur nanti ya. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu. Kalau saya khotbah itu enggak muluk-muluk, enggak memanjakan jemaat, ya. Lebih jelasnya, saya datang bawa cemeti untuk membangunkan jemaat. Siap bangun? Siap bangun ya? Kita lihat dari Matius 25 1 sampai 12. Akan saya bacakan untuk kita semua. Matius 25 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini adalah adat istiadat perkawinan Yahudi yang merupakan lambang pernikahan gereja dengan Kristus. Saya ulangi, lambang pernikahan gereja dengan Kristus. Kita adalah mempelai wanita, Kristus adalah mempelai laki-lakinya. Siapa di sini sudah pernah menikah? Yang wanita bisa angkat tangan, tinggi-tinggi. Ya sudah menikah takut, sudah laku sudah deh, angkat tangan, jangan malu-malu. Waktu mau menikah dulu, pakai daster, pakai celana pendek, rambut seminggu belum dikeramas. Gimana waktu mau menikah? Seminggu sebelumnya nggak dilumur, ya, rambut di bermantul, bunga 7 tangan, wow, dandannya, alisnya bisa 2 cm tebal, waduh, mantap. Kenapa? Karena mau menikah. Kita adalah mempelai wanita di hadapan Kristus. Kalau gaya hidupmu masih pakai dasteran di hadapan Tuhan, tanda-tanya besar. Nanti kita akan baca. Ayat 2. Ini firman Tuhan. Kalau nggak percaya, cek di Alkitabmu. Mungkin coba dicek, jangan-jangan Alkitab kita beda. Ayat 2. 5 gadis diantaranya apa? Dan 5 kita di mana? Kita jujur-jujur aja dengan iman kita. Kita termasuk orang bodoh atau orang bijaksana. Jangan kita merasa bijaksana padahal kita bodoh. Itu lebih celaka lagi. 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa
dahulu pelita itu pakai minyak. Kalau zaman Bapak Ibu yang masih kenal sama minyak tanah, tahu minyak tanah? Dikasih sumbu, dikasih api. Nah, itu namanya sentir, semprong, whatever namanya. Di Alkitab ditulis namanya pelita. Yang mudah-mudahan udah gak ngerti lagi. Bapak itu ngomong apa sih? Gitu ya. Jangan-jangan ngomongin gue yang pakai tepung itu. Bukan. Enggak, ini pelita lampu cuy. Ya. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Di pelitanya ada minyak, tetapi dia bawa minyak lagi, disimpan di buli-bulinya. Buli-buli itu wadah minyak. Ya, buli-buli itu adalah, kalau yang ini namanya kelereng yang bulat-bulat ya. Jangan dianggap buli-buli itu agak bulat-bulat. Enggak, itu tempat dari minyak. Ya. 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, wow, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Baik bijaksana maupun bodoh tidur. Kayak jemaat Tuhan sekarang tertidur. Bangun. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai pria datang. Mempelai datang. Song-songlah dia. Song-song itu sambutlah dia. Jemputlah dia. Bukan selongsong. Kalau selongsong itu wadah peluru. Song-songlah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun kabeh. Bangun semua ya. Semua bangun ya. Bangun. Yang bodoh, yang bijaksana juga bangun. Kita lihat. Lalu membereskan pelita mereka. Bereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang, apa katanya? Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir. 9. Tetapi jawab gadis bijaksana itu, no way. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jangan ngutang. Ya kan? Apalagi ngancu. Beli cash, ya. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Bam, tutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain, termasuk dari Cipanas Enggadeng, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, sang penjaga pintu itu, karena hurufnya huruf kecil, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, Yesus berkata, mengingatkan. Ini kata-kata Yesus. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kapan Yesus datang? Bisa besok? Bisa lusa? Bisa? Bisa pulang ibadah ini? Bisa. Udah siap? Nanti lapar rumah. Aku belum kawin. Ya kan? Nanti lapar rumah aku belum. Betul. Ya, gue belum kencan lagi sama pacar gue. Ya, kok gak punya pacar? Kenapa lambat-lambat? Oh, bapak ini larang. Masih ada yang rindu? Yesus datang segera. Masih rindu? Udah siap belum? Jangan-jangan kita termasuk gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh itu adalah gadis yang melupakan minyak untuk kulit-kulitnya. Minyak itu adalah lambang dari doa. Lambang dari firman Tuhan. Api yang dihasilkan lambang dari Roh Kudus. Anda tahu kenapa Yesus belum datang juga sampai sekarang? Ada yang bisa jawab? Karena kita belum siap. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Tekun membaca firman Tuhan. Hari kita lebih tekun. Buka IG orang. Buka IG story. Buka TikTok berjam-jam. Baca firman, kakak. Loh, kalau Yesus datang, emangnya lo, dia kenal sama lo? Baca firman aja gak pernah. Makanya kita disebut gadis yang mana? Gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana? Kita yang tentukan. Kalau kita gak punya kehidupan jam doa, secara pribadi berhubungan dengan Tuhan, gak punya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, yang ibu-ibu pikirkan emas, cincin baru, gelang baru, baju baru, sepatu dia keren, tasnya yang cacing, apa bahasa Inggrisnya cacing apa? Hermes, itu cacing tuh bahasa biologinya. Cacing itu bahasa biologinya apa? Hermes. Aku gak pakai Hermes. Ininya juga gak pakai Hermes ya. Asli buffalo. Buffalo apa? Kerbau. Memang dari kulit kerbau. Yang bapak-bapak di otaknya nih, kemarin ketemu cewek cantik, pakai lobang dalamnya, bentar, bohai, menikah mau gitu. Buka TikTok yang cewek-cewek yang malas pakai baju. Hah? Kalau Yesus datang ke kau sekarang, hari ini, kita termasuk bilangan yang mana di mata Tuhan? Cek diri kita. Saya cuma mengabarkan. Saya tidak berminat untuk mengecek diri jemaat. That's not my business. That's not my responsibility. Itu bukan tanggung jawabku untuk menghakimi jemaat. Tetapi tugasku adalah mengingatkan dan membangunkan kalian. Ayat firman Tuhan, Titus 2, ayat 11 dan 13. Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yesus sudah datang
Yesus sudah tanggung dan pikul dosa kita. Bahkan Yesus sudah tanggung dalam diri dia kutuk untuk dosa-dosa kita. Itu kasih. Berdiri Pak Kris. Selalu khotbah masa depan. Harus ngadep jemaah. Sebenarnya lebih cocok dia ya, jadi dibandingkan aku berkhotbah ya. Yesus mati bukan menggantikan Kristus. Dia mati di kayu salib bukan menggantikan Kristus. Yesus mati di kayu salib sebagai Kristus. Maka beda menggantikan dengan sebagai. Jadi betul-betul Kristus yang bangor mati di kayu salib. Kristus yang ganjeng enggak Pak? Enggak kan? Enggak ya. Mati di kayu salib. Kristus yang malas baca firman mati di kayu salib. Sehingga Kristus yang baru, Kristus yang menyenangkan hati Tuhan, dia termasuk mempelai yang bijak sana. Thank you Lord. Itu kasih yang nyata dari Kristus. Semua kejelekan kita harus dibuang. Ayat 12. Ia, Yesus, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kebodohan kita tinggalkan. Dan keinginan-keinginan duniawi. Apa itu keinginan-keinginan duniawi? Pengen dipandang hebat, pengen dipandang sukses, pengen dianggap berkuasa, pengen dipandang ganteng, pengen dikandung cantik, pengen dihormati, pengen punya istri laki, sudah punya istri, pengen punya istri 2, 3, 4. Yang cewek pengen punya suami laki, tapi nggak boleh punya niat ngeracun suami. Nah itu keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup apa? Bijaksana. Tahu mana yang benar, tahu mana yang kagak benar. Udah tahu istri tetangga disosor juga, ya salah. Itu namanya nggak bijaksana. Udah tahu istri tetangga dibilang hebat, iya, hati-hati cuy. Cewek juga ada kesepiannya. Mau dimanfaatkan tuh keinginan duniawi. Ya, bijaksana, adil dan beribadah itu bukan cuma hari Minggu, ini celebration. Agama Yahudi 3 kali ibadahnya 1 hari. Ibadah kita adalah mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Bahkan kita tertidur pun itu beribadah. Di dalam dunia yang sekarang ini 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pasti datang, dia pasti datang, dia pasti datang. Amin. Yesus akan segera datang. Ya, saya nggak peduli orang-orang yang skeptis. Tahu skeptis itu pesimis. Udah deh, gak usah cerita-cerita kedatangan Yesus lah. Lebih baik kita cerita ekonomi. Ekonomi. Emangnya kalau kita punya rupiah banyak, itu kepake di surga? Kagak cuy. $1 sekarang kursnya berapa rupiah?
Enggak tahu. Kalau harga bawang tahu kan? Siapa yang main saham sini? Berapa sekarang? 17.000? Anggaplah sekianlah. Satu mata uang sorga tak terbandingkan dengan uang di bumi. Makanya duit kita nggak berguna. Yang kita anggap istimewa di muka bumi, kagak ada artinya di sana. Orang kan kalau buat pakai emas, saudara, pujian juga, haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa? Ada emas baru. Anda tahu emas itu di surga untuk apa? Untuk jalan, diinjak-injak, nggak ada gunanya. Yang kita anggap istimewa di muka bumi, di surga kagak ada gunanya. Makanya kita harus hidup bijaksana, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Poin apa sih yang akan kita pelajari? Mengejar kehidupan yang berfokus kepada Kristus. Itu yang pertama ya. Oke. Ayatnya dari mana? Yohanes 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, dan Kolose 2 ayat 6 dan 7. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Ya, sorry. Bisa melompatkan ke slide nomor 2. Slide nomor 2. Slide yang nomor 2, bukan poin 2. Atau dari sini kah? Dari sini ya? Oke, dari sini aja. Oke. Udah, nanti aja. Mudah-mudahan kebaca ayatnya. Ya, susah. Oke. Saya ulangi. Yohanes 3:5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa sih maksudnya dilahirkan dari air dan roh? Air itu adalah ketika kita dilahirkan oleh mama kita. Ada di sini yang lahirnya tidak dari mama? Ada? Kalau ada, pulang ini aku ingin belajar. Tapi ada satu manusia yang tidak dilahirkan dari mama. Siapa? Mr. Bean. Dia langsung jatuh dari langit. Gitu. Makanya dia ada on kayak gitu. Karena kenapa? Karena dia tidak dilahirkan dari mama. Waktu mama mau melahirkan kita, ada yang disebut dengan air ketuban. Ada yang disebut dengan darah yang merupakan air. Jadi, orang yang dilahirkan oleh air dan roh. Air dan roh ini berbicara tentang dilahirkan melalui kelahiran baru. Sudah dibaptis. Dan roh itu adalah kelahiran kembali. Dilahirkan bukan oleh darah dan daging, tapi dilahirkan oleh roh Allah, Roh Kudus. Seberapa banyak kita yang sudah dibaptis? Yang sudah dibaptis, angkat tangan tinggi, biar saya tahu. Biar Pak Ampit juga tahu. Oke. Siapa di sini yang belum dibaptis? Oke. 1, 2. Siap. Oke. Siapa yang di sini mau dibaptis segera? 1, 2. Takut. Gak bisa masuk kerajaan sorga, cuy. Lu mau ketok-ketok juga, malaikatnya bilang, lu siapa? Gua mah kagak kenal. Gua cuma Haji Panas. Cuma Haji Panas yang sering main TikTok itu dibanding baca firman. Gua gak kenal sama lu. Sering ngerepotin aja lu. Kenapa? Karena dia tidak dilahirkan oleh air dan roh. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jalan satu-satunya. There is no other way. Kelahiran baru. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima. Siapa tadi yang sudah dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, ini untuk kita ayat ini ya. Karena itu, hidupmu tetap di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang mengucap syukur atau enggak dari depan kelihatan. Kalau di mulut aja, di otaknya bon, tagihan, cicilan, hutang, jatuh tempo, kelihatan dari depan. Tapi kalau kita mengucap syukur, Tuhan makasih, tadi sudah dapat makan. Terima kasih, Tuhan sudah pelihara saya. Malam tadi saya lagi nyiapin khotbah, tiba-tiba ada yang ngetok, tok, 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 ungkok-ungkok. Pakai celana pendek, pakai sepeda. Padahal kan, iya, orang Batak kan? Iya, kenapa kau makan daging panggang BPK? Wih, dari mana kau tahu? Orang Batak kan? Iya, nah makanlah. Memang di rumah kagak ada makanan. Dan kayak dia kayak gitu, saya bilang, kamu saya kau. Bilang kan? Oh iya, nanti kalau cocok kita makan bareng-bareng. Udah ya, pergi dia. Keren ya? Saya mengucap syukur, Tuhan, makasih. Rada bentak-bentak sedikit, tapi memang aku lapar cuy. Bersyukur. Ya, hidup kita harus berakal. Arti hidup kita itu Christ center, hidup yang berpusat kepada Kristus adalah yang pertama, kita menjadi milik Kristus. Kapan kita menjadi milik Kristus? Yaitu ketika kita dilahirkan kembali. Ketika kita menerima Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya milik. Sepenuhnya milik. Ini anaknya, Bu. Kalau dia minta duit, ibu kasih. Kalau dia minta makan, ibu kasih. Kenapa ibu kasih? Rapor-rapotin. Biar aja dicari sendiri. Hah? Karena dia anakku. Kalau kita anak Bapa di sorga, jangan takut hidup ini. Anakku rencana mau lanjut S2. Rencana ya. Kemana boy? Singapura aja lah Pak, yang dekat, yang murah. Oh iya. Berapa boy? 800 juta. Hah? Hariku ada cicilan rumah aja tiap bulan ngos-ngosan. 800 juta cuy. Iya Pak. Terus saya bilang apa? Jangan boy. Mahal. Enggak perlu lah itu. Saya ngomong kayak gitu. Saya bilang, gaskan boy. Kapan? Tahun depan Pak. Gaskan. Kau cari beasiswa. Kalau nggak ada beasiswa, aku yang akan tanggung uang kuliahmu. Kenapa saya nekat? Karena dia anakku. Saya beberapa minggu ini kemana-mana jalan kaki. Kenapa? Saya punya motor. Tapi motor saya kasih ke seseorang. Karena dia mau kuliah di Bandung. Dari kota antah berantah di Sulawesi sana. Yang bapaknya nggak jelas siapa, mamanya jelas. Kenapa saya kasih? Karena saya menganggap dia anak. Menganggap anak aja sudah kayak gitu, apalagi Bapa di surga. Dia sudah menganggap engkau sebagai anaknya. Bukan sebagai menganggap sebagai anaknya. Kita adalah anaknya. Kita adalah milik Kristus. Apa bagus ya? Kalau kira-kira aku mau bantu ini, yang paling sakit hati siapa? Siapa? Punyalah. Lu senang aja, mampus lu. Jahat lu. Dia yang paling gak enak hatinya. Nges, padahal jangan praktek. Dia udah begini, jangan praktek.
Jangan praktek, kata dia kan. Ilustrasi aja, memang ini ilustrasi. Kalau hidupmu mau diganggu sama iblis, maka yang paling bergetar hatinya siapa? Bapa di surga. Yang berikutnya, yang perlu kita lakukan, karena kita milik Kristus, kita dikuasai oleh Kristus, hidup kudus secara konsisten dengan kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Siapa yang di sini Tuhan Yesus? Nggak ngerti? Belum nggak. Siapa di sini yang Tuhannya Yesus? Dikit-dikit dong, jangan takut-takut. Memang aku akan ngejebak aja, memang muka kayak gini, muka jahat memang. Tapi hatinya itu hati Roh Kudus. Percaya aja. Nggak apa-apa. Sekarang aku tanya, siapa yang di sini yang nggak punya duit seminggu? Satu hari kepalanya pusing. Senyum, jangan. Senyum aja. Udah? Jangan di sini yang nggak punya duit seminggu. Alah, senyum. Udah? Oke. Sekarang aku tanya. Siapa yang di sini nggak baca firman Tuhan satu hari, kepalanya tuh getar. Terus nggak baca firman Tuhan satu minggu, langsung nemuin Pak Riki punya panadol. Kenapa? Aku nggak baca firman Tuhan satu minggu, sakit kepalaku. Ada? Lu nggak baca firman Tuhan satu bulan aja, lu lempeng aja lo. Tapi kalau kau nggak punya duit, sakit kepalamu. Sekarang aku tanya, Tuhanmu Mamon atau Yesus? Kau sendiri ada jawab. Baca firman kagak pernah. Gimana lagi berjalan menuntut Roh Kudus? Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan semua manusia itu dan nyata. 12. Makanya kita perlu baca firman Tuhan itu untuk apa? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil beribadah di dalam dunia sekarang. Makanya yang siap menerima kedatangan Yesus pasti baca firman Tuhan setiap hari. Khotbah saya yang tadi lupakan semua. Ukurannya cuma hari saat ini. Kalau kau nggak baca firman, berarti kau nggak siap dengan kedatangan Yesus. Kasih tahu sebelahnya, baca firman ya. Kasih tahu sebelahnya. Lu baca firman nggak sih? Coba kalian sebelahnya. Lu baca firman nggak sih? Atau lu cuma baca IG orang terus? Ingat ya, cuma satu ini aja kesimpulan dari khotbah saya. Enggak baca firman berarti enggak siap kalau Yesus datang. Siap? Yang ketiga, itu berjaga-jaga setiap saat. Berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 36. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil. Ulang lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil. Lu berdoa. Lu doainnya salah. Lu doainnya, Tuhan ini tagihan besok datang gimana? Jatuh tempo Tuhan. Itu doa yang salah. Ngapain lu pikirin seperti itu? Yang kita doakan itu seperti yang Yesus ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sekarang surga. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Datang dalam hidupku, ubah hidupku. Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk sebagai raja di atas segala raja. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kalau kamu nggak siap, begitu anak manusia yaitu Yesus datang, kita akan terbakar oleh kekudusan Yesus. Makanya kita harus siap. 32. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Persoalannya sekarang, Anda siap atau tidak?